Bro, dan antara itu apa sih? Mau dijawab dengan cara rumit atau sederhana? Sederhana aja deh. Oke, misal lu titipin uang 1 juta. Ini untuk penjelasan yang belum dan antara itu apa sih bang? Kan lagi rame-rame banget nih. Apalagi kemarin Bang Stefan Yong habis aja ngerosting dan antara. Gue plesetin jadi dan antara karena masalahnya dan antara. Ini gue jadi plesetin jadi dan antara. Banyak yang bingung kan. Bang jelasin dulu, bang jelasin dulu. Fungsi Google itu untuk Anda mencari sesuatu yang Anda nggak ngerti. Tolong dong, rasa penasarannya, rasa ingin tahunya itu ditumbuhin teman-teman. Ya kalau bisa tuh nyari, kalau bisa tuh Anda tuh rasa penasarannya itu dibuat semakin tinggi terus gitu loh. Ingat ya, manusia bisa berevolusi sampai detik ini, sampai secanggih ini karena rasa penasaran mereka yang tidak bisa dibendung ya teman-teman ya. Makanya kalian jangan males, jangan searching. Kalian banyak yang di kolom komentar soalnya ya, di TikTok, di Instagram ya, nyalain gue dulu sebelum cari tahu apa itu dan antara katanya. Anjing lah ya. Ini makanya gue buat netizen, buat yang buat penonton gue yang mungkin nggak tahu kasusnya dan antara, bukan kasusnya ya karena ini belum berbuat kasus. Konteksnya dan antara apa itu kita lihat dulu penjelasan dari abang-abang ini ya guys ya. Kita lanjutin, oke? Harusnya gue pakai buat beli kebutuhan dulu, tapi nggak gue pakai buat itu. Uangnya gue investasiin ke usaha yang gue pilih sendiri. Kalau berhasil, keuntungannya baru nanti gue pakai buat kebutuhan dulu. Kalau gagal, ya anggap aja sial. Nggak bisa gitu dong. Lu harus dituntut karena udah ngerugiin gue. Nggak bisa. Lu bisa nuntut gue karena ada aturan. Gue nggak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian apapun. Mau kayak gile. Terus gue tahu dari mana kalau investasi itu untung atau rugi? Ya nanti gue buat laporannya sendiri. Gue curiga lu bakal curang kalau gitu aturan mainnya. Biar adil, lu harus diawasi oleh pengawas korupsi. Nggak bisa masalahnya. Nggak bisa. Investasi ini nggak bisa diawasi oleh pengawas korupsi ataupun pengawas keuangan. Loh kok gitu? Ya itulah dan antara. Jadi efisiensi anggaran yang kemarin banyak merugikan masyarakat menengah ke bawah dan digembor-gemborkan demi suksesnya program makan gratis itu, nyatanya sebagian besar akan dikelola oleh dan antara. Kacau. Kalau gini sih Indonesia bakal makin gelap. Dan ada satu fakta lagi yang lebih mengerikan soal dan antara. Ketua tim pakar dan inisiatif siapa tuh ya? Adalah Burhanuddin Abdullah. Emang dia ngeri kenapa? Dia adalah mantan narapidana korupsi yang pernah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Waduh. Udah ngerti sampai sini, konteksnya udah ngerti ya. Intinya ternyata kemarin efisiensi yang katanya untuk makan siang gratis buat apalah itulah, ternyata untuk program baru ini guys, namanya Danantara. Ini tuh sebenarnya program ini ada di Singapura. Apakah di Singapura berhasil bang? Yes, di Singapura berhasil teman-teman ya. Karena kita tahu sendiri pemerintahan Singapura kayak gimana ya kan. Di sana kan ketat banget tuh ya, pasti bersih ya teman-teman. Apakah di Indonesia berhasil? Lihat pengawasnya siapa tadi tuh yang disebutin abangnya, mantan pidana korupsi yang pernah dijatuhi hukuman 5 tahun. Nggak make sense coba. Kalau kalian bikin usaha nih, bikin bisnis, nggak mungkin kan kalian nyuruh orang yang pernah terlibat kasus apa gitu nilep barang untuk jadi pengawas atau kayak ketua bisnis kalian. Nggak masuk akal kan teman-teman ya. Dari situ aja udah aneh ya. Anehnya terus yang kedua apa? Ini divisi unit dan antara ini nggak bisa diawasi sama KPK teman-teman. Nggak bisa diaudit dan sebagainya, nggak bisa dicek. Gimana nggak tambah negatif thinking kita sebagai rakyat ya guys ya. Jadi kan kita kayak terus kenapa gitu loh? Kok maksudnya sampai disembunyikan banget kayak gini? Kenapa? Kalau emang tujuannya bagus, ya udah tau transparansi aja. Kenapa harus sampai kayak disembunyi-sembunyiin? Namanya disembunyiin kan kita pasti curiga. Logikanya manusia kan nyembunyiin sesuatu yang jeleknya ya kan? Nah, aneh coy sampai situ gue yang nggak ngerti gitu. Dan gue udah ngesatir itu masih banyak yang bela. Jadi gue bertanya-tanya, gaji buzzer berapa woi? Gaji buzzer berapa gitu loh. Kok sampai kalian tuh masih segitunya menjilat ya teman-temannya, menyefong ya kalian ya. Anjing, gue nggak ngerti juga coy ya. Memang benar kalau berhasil, katanya sih kalau nggak salah ya Sri Mulyani itu bilang pertumbuhan ekonomi kita bisa naik sampai 8%. Correct me if I'm wrong. Kalau yang akurasinya berapa gue takut salah juga ya. Itu 8%. Apakah 8% itu banyak bang? Untuk sebuah ekonomi negara 8% itu sangat besar sekali teman-teman ya. Tapi kalau gagal, nah ada tapinya. Tapi kalau gagal, hancurlah negara kita teman-teman ya. Karena ya hampir semua aset investasi kita, nanti aset-aset negara kita tuh akan jadi satu di itu guys. Dan katanya juga pengawasnya adalah Pak Jokowi. Katanya kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Kok ternyata masih nerusin sibuk-sibuk ini ya. Aduh. Jadi kayak kita itu kan ya wajar dong. Kita kan sebagai manusia kan harus negative thinking terus lah sebagai rakyat ya. Apalagi kan ya kehidupan bernegara ini menyangkut hajat banyak orang. Ya wajar dong kita harus berisik. Kita harus negative thinking, kita harus mengkritik, itu wajar. Kalau kalian diem aja malah nggak wajar, nggak normal gitu teman-teman ya. Harus diawasi kayak gini-gini. Jangan kalah sama buzzer. Sampai lupa gue opening ya. Ya udahlah, nggak usah opening lah. Pokoknya kalau kalian kepingin support gue, kepingin ngelihat ada kreator yang terus berisik menyuarakan
kebenaran dan arti demokrasi, cakep ya. Kalian harus subscribe channel ini ya, bentuk support gue, apalagi kalau kalian share biar teman kalian juga pada melek info-info di luar sana ya teman-teman ya. Oke, kalian juga bisa support gue dengan cara klik link bagi-bagi, karena untuk operasional perusahaan gue membuat video gini juga ada ya guys ya. Ya itu support gue ya, nanti nama orang baik akan gue tampilin di sini ya sebagai bentuk terima kasih. Openingnya kayak gitu aja lah. Pakai itu nggak? Nggak usah ya. Kita langsung lanjut ke meme-nya aja ya. Gue cuma kepingin unek-unek itu doang. Kenapa sih kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ada progres dan antara. Itu gue juga heran. Tiba-tiba banget nih gitu. Kamu mau nikahin aku? Nikah juga teman. ACC mas, Mbak bukan Mbak Uti, ACC Uti gas yo, kapan kita langsungkan ya? Jangan guys, di sebelah ini ada istri gue, dia lagi tidur ya, jangan ya. Next meme aja, takutnya dia denger. Bercanda ya sayang. Luhut soal tagar Indonesia gelap, kau yang gelap. Anjing, kasihan cok ya, yang presidennya bilang dasmu, yang Luhutnya bilang kau yang gelap bukan RI. Anjing, kita udah nggak boleh berisik ya. Tahu nggak yang Sukatani itu, yang band Sukatani itu juga lagi di progres tuh, juga lagi disuruh klarifikasi ya. Udah rakyat makin dibungkam, sekarang dihina-hina guys. Gue jadi masih skeptis, kita masih demokrasi nggak sih? Gue masih bertanya-tanya, kita masih di ranah asas demokrasi yang memang dibangun sama pahlawan-pahlawan kita sebelumnya nggak sih? Apa udah melenceng nih? Mulai ke arah komunis apa kemana nih? Reaksi yang diharapkan Abizar kita mengeluarkan statement kontroversial. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Kak Abizar ya. Oh iya boleh. Abizar kayak gini, Abuzer ini ya teman-teman. Abizar terima untuk bermain di film bisnis proposal ini. Kenapa harus sebelumnya udah gini-gini? pernah baca atau nonton? Ya enggak lah. Wow. Maksudnya gimana ya? Baca, nonton, nggak penting. Serius? Gue ini aktor hebat, tau nggak? Woi. Abizar, aku becek. Gue bisa bikin karakter gue sendiri. Aku becek. Kenapa harus ada beceknya? Ngikutin karakter aslinya. No. Bikin karakter sendiri. Yes. Tapi karena statement kontroversial Kak Abizar, jadi banyak bermunculan kritik dan hate comment yang spesifik tertuju ke Kak Abizar. Iya tahu kok, gue baca. Lah, terus Abizar ya, bukan anjing rabies ya, nggak usah. Gini nggak usah gitu loh, geli sendiri kita nontonnya. Abizar gimana? Respon gue? Iya. Respon gue ya, gue nggak peduli anjir. Gila nih orang cool banget sumpah. Cool. Gak ada yang gue inget juga. Lagian juga mereka gak bakal diundang ke premier kan. Terbaik Abizar, kagak butuh Lo penonton. kontrak lo gak diundang. Ya. Lo kontrak lo gak diundang. Ya. Lo gak Jadi Idris Kenapa bilang, ada pendapat Kak Abizar gimana? Soal netizen yang bilang kalau mereka nggak mau nonton filmnya karena pemerannya adalah Kak Abizar. Iya tuh, iya anjir, lagi rame banget itu. Ya kalau kalian gak suka filmnya mah skip aja anjir. Lebay amat. Gila. Sumpah nih orang berani banget Berani anjir. banget. Gue mah cuma seru-seruan aja di sini. Gue pikir dirinya keren anjing. Biarkan King Abizar memasak. Abizar. Biarkan King Abizar memasak. Mungkin ini ya yang ada di dalam kepala dia ya. Nggak taunya dihujat. Nggak taunya 3 hari layarnya udah turun. Kalau gue jadi Abizar malu tuh ya. Wait. Oh bajunya KTP. Oke. Yang ini sajadah. Oke. Anjing, yang ini Royko. Trio kaos kematian bangsat. Bisa-bisanya lengkap gitu. I wanna perform their favorite song. Yen aku bangsat senengane maksiat saiki wis tobat saiki gelem selawat melu mafia selawat. Anjing, biyen aku skibidi. Kenapa jadi itu? Perasaan lagunya tuh lagu Not Like Us ya guys ya. Kenapa jadi biyen aku bangsat? Kenapa nih? Anis kaget kenapa nih? Gimana kaget takut? Sudah makan apa sudah tahu? Kaget ngelihat AI ya teman-teman ya. Komdigi, sekelas Komdigi yang dananya lebih gede dari PH harusnya ya negara ya. Bikin iklan pakai AI ya Allah. Profil picture for men part 2. Wow. Wih, ganteng gak sih gue? Ganteng gak sih? Keren gak sih? Wah, anjir, dia kan bilang profile picture for men. Beneran dipakai, maksudnya gini. Netizen yang budiman, dia tuh ngasih contoh gitu loh, gayanya gimana untuk jadi profile picture for men gitu loh. Bukan malah kalian ambil foto dia. Buset deh.
Bisa tiba. Wah, yang di komen meme ini pun nih editor kasih tahu komennya. Di meme ini pun komennya nih juga pakai foto dia bangsat. Thanks mate, cool, bukan gitu konsepnya. Sumpah, tapi netizen gak di luar negeri, gak di Indonesia pada kreatif kadang ya. Kok bisa kepikiran gitu tiba-tiba ya. Yang awal tuh siapa gitu yang kepikiran pakai dia untuk profile picture ya. Anjing. Mending gue main sendiri daripada main solo di troll publik mulu. Gimana? Mending gue main sendiri daripada main solo di. Bedanya main sendiri sama main solo apa bang ya? Mending main party lah gitu daripada main 5 ya kan. Main berlima kan gak enak gitu loh kan. Sama kayak gitu cok. Ayo kita mokel, mengaji, obati lapar dengan bersolawat. Alhamdulillah kita bersedekah, emosi dikontrol. Lebih baik kita sholat. Mana tahan. Wah guys, kalau gitu mokel tiap hari. Kalau arti mokel kayak gini ya teman-teman ya. Viral, puluhan siswa SMP belum bisa baca. Pengamat, kurikulum belum sesuai harapan. Sementara itu zaman saya kelas berapa nih? Kelas 4 dulu. Guru saya. Read the words. Hear me. Iya lagi. Gila loh. Ini gara-gara yang dimanja-manja nih, kok bisa sih? Bayangin SMP nggak bisa baca. Dulu kita ya, teman SD kita yang paling goblok deh ya. Yang misalnya kalau ada 40 siswa dia ranking 45, itu pun bisa baca gitu loh. Mereka cuma nggak bisa berlogika aja biasanya. Cuma tetap bisa baca gitu. Gila loh. Zaman sekarang nih. Aduh, gue kok skeptis banget ya, ini negara mau dibawa kemana ya? Rakyatnya sama pemerintahnya udah hancur semuanya, udah bubar buyar guys, gak ada Indonesia cemas. Bener apa kata ramalan Pak Prabowo, Indonesia 2030 bubar.